Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini akan kita mulai dan kami mengundang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan, seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju Golgota. Dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya, namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Mari kita menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang telah menggenapi janjinya dengan lagu Kidung Jemaat 175 bait 1 dan 2, Penebusku disalib. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa salib adalah peristiwa tragis, seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan lagu Kidung Jemaat 170 bait 1 dan 2, Kepala yang Berdarah.
bersama kita nyatakan penyesalan di hadapan Tuhan. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami bersorak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami dan kemudian kami memuliakanmu, sebab engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu. Firman Tuhan menyatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan dan kedegilan hati kami, dan membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Bersama kita nyatakan penyesalan dengan pujian Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu lah mengasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya, seperti tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi berita anugerah tadi dengan pujian dari suplemen 168 bait 1 dan 2. Derita Yesus bagi keselamatan.
Bersama-sama kita satukan hati, kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan saat ini. Kami jemaat milik kepunyaan-Mu, terkhusus jemaat di GKJ Sabdo Sumunar. Hari ini bersama-sama boleh beribadah di hadapan-Mu ya Allah. Hari ini bersama-sama kami boleh menghayati kembali, mengingat kembali peristiwa sengsara, penyaliban, dan kematian Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Di hari Jumat Agung ini, kami mengenang pengorbanan Tuhan Yesus yang rela untuk disalibkan, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi karena kesalahan kami dan dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh kami pada kesempatan saat ini boleh bersyukur karena Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk bersekutu, untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus menerangi akal budi dan pikiran kami, sehingga melalui ibadah ini sungguh kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sungguh kami boleh semakin menghayati akan kasih dan pengorbanannya. Dan kiranya Tuhan tuntun serta ibadah ini dari awal sampai akhir. Ya Bapa, di tengah kami mengingat dan bersama-sama menghayati kembali sengsara, kematian, penyaliban Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mengingat akan sengsara dan penderitaan yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, kami memohon berkat dan pertolongan-Mu. Kami menaikkan syafaat bersama-sama di hadapan-Mu. Ingatlah akan keberadaan kami, umat milik kepunyaan-Mu. Ingatlah akan setiap kami, pribadi lepas pribadi, dan juga keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Hari lepas hari, kami mengakui tantangan dan pergumulan yang terus ada di hadapan kami. Dan kami menyadari juga, tanpa kekuatan yang dari Engkau, kami tidak mungkin menghadapinya. Tolong kami dalam hidup bersama di tengah keluarga. Kiranya Tuhan mampukan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap ancaman yang akan mengganggu dan mengancam keutuhan kehidupan keluarga kami. Entah itu kesibukan kami, kesenangan kami, sikap egois kami. Mari Tuhan, tolong kami dan ajar kami untuk terus mengingat akan kasih-Mu dan juga untuk boleh mewujudkan kasih dalam hidup bersama kami di tengah keluarga. Baik kami para orang tua, demikian juga dengan anak-anak kami dan cucu kami. Biarlah ikatan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga kami boleh semakin dikokohkan. Berkati kami para orang tua untuk boleh menjadi teladan dalam kehidupan di keluarga. Mampukan kami juga para orang tua untuk terus bekerja dan melalui pekerjaan ini boleh menerima berkat yang dari Tuhan untuk kebutuhan kehidupan kami.
Mampukan kami para orang tua, bekali kami dengan cinta kasih dan kesabaran serta hikmat yang dari Engkau di dalam kami mendidik, menuntun, membimbing anak dan cucu kami, untuk mereka juga boleh semakin dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami ya Tuhan. Berkati juga anak-anak kami, supaya di dalam setiap langkah kehidupan mereka boleh senantiasa mengingat akan kasih Tuhan Yesus, terus menyerahkan diri mereka kepada Engkau ya Allah, sehingga dalam setiap langkah kehidupan, setiap tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi, mereka hanya mengandalkan Engkau saja. Untuk anak-anak kami yang masih sekolah, masih belajar, kuliah, dan mereka yang sedang bergumul dengan tugas-tugas akhir mereka, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Kemampuan, kepandian, dan hikmat yang dari Tuhan terus kami mohon. Demikian juga untuk anak-anak kami yang ingin melanjutkan pendidikan mereka, ataupun mereka yang sekarang ini sedang mencari tempat kerja, kami juga percaya Allah akan menuntun mereka. Dalam setiap langkah yang mereka jalani, kami percaya Allah hadir. Kami saat ini juga mohon berkat untuk kehidupan bersama sebagai jemaat di GKJ Sabtu Sumunar ini. Gereja yang baru saja dewasa, yang baru 1 tahun mengemban tugas panggilan yang dari Tuhan sebagai gereja dewasa. Kami masih membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan, dan bahkan kami senantiasa membutuhkan penyertaan-Mu ya Allah di dalam kami mewujudkan panggilan ini. Kami menyadari keterbatasan kami, ketidakberdayaan kami, dan bahkan kami juga mengakui dalam kehidupan bersama seringkali kami belum bisa dan sulit untuk melangkah bersama. Ajar kami untuk saling bergandengan tangan, menyatukan setiap talenta, menyatukan cinta kasih di antara kami semua, seluruh jemaat GKJ Sabtu Sumunar ini. Mampukan kami untuk terus menguatkan ikatan persekutuan di tengah-tengah kami dengan mengingat akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di tengah segala perbedaan yang ada di jemaat ini, bukan membuat kami untuk saling memisahkan diri, tetapi justru kami dimampukan untuk saling melengkapi. Setiap talenta yang telah Tuhan berikan, boleh kami persembahkan bersama bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap rancangan, kegiatan, dan pelayanan. Berkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan ini. Kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, saluran kasih-Mu bagi banyak orang. Ya Allah, di tengah kami mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengingat akan penderitaan saudara-saudara kami di pelosok negeri ini. Mereka yang harus merasakan keprihatinan karena berbagai bencana alam, banjir, tanah longsor, gunung meletus. Tuhan, ingatlah akan keberadaan mereka. Dengarkanlah juga jeritan mereka yang meminta tolong kepadamu. Pulihkan mereka. Kami percaya ya Allah, Engkau Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi semuanya adalah demi sebuah anugerah kehidupan, pemulihan kehidupan bagi umat manusia. Dan oleh karena kami percaya, Tuhan juga yang akan memulihkan kondisi saudara-saudara kami yang menderita, yang mengalami keprihatinan karena berbagai bencana alam ini. Meskipun saat ini mereka masih dalam tempat pengungsian, tapi biarlah Tuhan berkati setiap rencana, rancangan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh aparat terkait dalam proses penataan kembali dan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Berkati negeri ini ya Allah, pulihkan kami semuanya, kuatkan kami, dan mampukan kami untuk terus bersatu menghadapi setiap tantangan yang ada.
Berkati para pemimpin kami, berkati kami semua, seluruh warga negeri ini, supaya kami boleh saling menjaga, boleh saling menolong, boleh saling menopang. Terlebih di tengah kami bersama, menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Kiranya setiap upaya yang dilakukan, kami lakukan bersama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pemerintah yang menyediakan vaksin dan segala proses yang dijalankan untuk program ini, sehingga membawa manfaat, membawa dampak yang baik bagi seluruh warga negeri ini. Berkati seluruh tenaga medis juga yang memberikan diri mereka, mengorbankan segala waktu, kemampuan yang mereka miliki untuk melayani negeri ini. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Inilah Tuhan, seru doa kami kepadamu. Dengarkanlah dan nyatakan kasih kuasa-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan. Firman Tuhan sebagai mendasari pengumpulan persembahan akan saya bacakan dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 365B, bait yang pertama sampai yang kedua. Tuhan ambil hidupku. Marilah kita haturkan persembahan ini pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Sumber kehidupan, Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap langkah hidup kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh menghayati akan hari kesengsaraan-Mu di dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini. Kami sungguh merasakan begitu besar kasih setia-Mu kepada kami ya Tuhan. Dengan demikian Engkau merelakan nyawa-Mu untuk penebusan dosa-dosa kami. Pada saat ini kami juga mengucap syukur atas waktu yang Kau berikan pada kami untuk mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, Tuhan berkati, bahkan Tuhan sucikan. Demikian melalui persembahan ini ya Tuhan, boleh menjadi sarana dalam rangka kami menyatakan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Kami juga mohon ampun ya Tuhan apabila dalam kami
mempersembahkan ini terselip dosa-dosa kami. Dan apabila sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda-Mu, Tuhan berkati pendengaran kami, Tuhan berkati hati kami. Dengan demikian, apa yang boleh kami dengar pada saat ini ya Tuhan, boleh menjadikan hidup kami semakin baik. Terkhusus kepada Bapak Pendeta Eli, yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan beri kebijaksanaan. Apa yang diucapkannya ya Tuhan, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Doa dan permohonan ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi penebus kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati. Kita bersama akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 42. Yohanes 19 ayat 16 sampai 42 yang demikian. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya di dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit
lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya. Hosiana. Jemaat dikasih Tuhan, tema khotbah saat ini, mungkinkah Allah telah kalah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernah mengalami kekalahan? Apa saja lah, mungkin pas main atau pas bertanding lomba, pernah kalah? Bagaimana rasanya? Tidak mungkin bergembira. Yang ada pasti sedih. Ketika dulu saya masih kecil biasa main kelereng, main karet, main kartu. Kalau kalah dan habis, kelerengnya habis, ya sudah, pulang. Pulang bukan dengan senang, bukan dengan gembira, ya pasti dengan sedih dan tidak jarang nangis. Wadul minta lagi dibelikan ke orang tua. Kekalahan sekali lagi bukan sesuatu yang menyenangkan. Apalagi kalau kekalahan itu dipandang atau dirasa sebagai sesuatu kekalahan yang tragis. Ini beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita tim bulu tangkis Indonesia yang akan berlaga di All England, Inggris. Mereka sudah menyiapkan diri sebagai seorang atlet. Ketika akan bertanding pasti sudah persiapan, latih tanding, persiapan fisik, persiapan teknis, dan macam-macam yang lain. Tetapi ketika sampai di tempat bertanding, karena satu hal, otoritas di sana menyatakan bahwa tim dari Indonesia tidak diizinkan bertanding. Ini kaitannya dengan COVID-19. Saya tidak akan mempersoalkan keputusan ini adil atau tidak, tetapi yang ingin saya ungkapkan di sini adalah bagaimana perasaan para pemain, termasuk kita orang Indonesia, yang melihat jago kita, yang kita tahu mereka bukan pemain yang biasa atau pemain yang
yang tidak berkualitas. Kita tahu yang dikirim ke sana adalah atlet bulu tangkis yang top, punya ranking yang tinggi. Bahkan mereka sudah ditarget juara. Dengan keyakinan seperti itu, dengan kemampuan skill yang tentu luar biasa. Tetapi sampai di tempat mereka harus mengalami kekalahan yang tragis. Kalau kekalahan itu terjadi setelah mereka bertanding mengeluarkan segala kemampuan mereka, oke, fair, bisa diterima. Tetapi bahkan mereka belum sempat menggunakan kemampuan mereka, tetapi mereka harus pulang. Kekalahan yang tragis, yang tentu saja membuat kecewa, iya, jengkel, sakit hati, mungkin juga marah, campur jadi satu. Demikianlah kondisi suatu kekalahan yang besar, kekalahan yang tragis yang terjadi, yang membawa dampak bagi siapapun, entah pemain bulu tangkis tersebut, bahkan kita pun merasakan kekecewaan, kejengkelan, dan kemarahan. Suasana seperti ini, melalui kondisi yang seperti saya ceritakan tadi, mari kita bawa juga untuk sedikit memahami kondisi atau konteks ketika peristiwa salib itu terjadi. Para murid punya harapan besar, punya hitungan yang luar biasa. Wah, Yesus akan masuk ke Yerusalem, pasti akan menggenapi segala nubuat tentang Mesias menurut pemahaman mereka sebagai orang Yahudi. Mesias yang akan memulihkan kekuasaan, memulihkan kerajaan Israel, akan membebaskan mereka dari penjajah, akan menyingkirkan penguasa-penguasa yang jahat, dan Yesus akan tampil menjadi raja yang adil, raja yang penuh kasih, yang juga punya kuasa. Itu harapan besar mereka. Itulah mengapa tidak heran ketika Yesus dan rombongan muridnya masuk ke Yerusalem, banyak orang, ribuan orang menyambut dan mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Menyambutnya seperti pahlawan yang datang siap menyatakan kemenangan. Ditambah lagi mereka tahu, para murid juga tahu, sebelum itu semua terjadi, mereka melihat Yesus yang menyatakan kuasanya, mengusir iblis, menyembuhkan orang-orang sakit, orang buta menjadi melihat, orang lumpuh berjalan. Segala sakit penyakit bisa disembuhkan. Bahkan para murid juga merasakan kuasa Yesus. Angin ribut diredakan, Yesus berjalan di atas air. Itu semua buat mereka menjadi semacam persiapan atau pemanasan. Ini loh kuasa Yesus yang sudah mereka buktikan. Dan sekarang saatnya ketika masuk Yerusalem, maka mereka siap menyambut kemenangan besar yang akan dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Mesias yang dijanjikan Tuhan, yang akan menjadi raja atas mereka. Tapi apa yang terjadi? Bacaan Yohanes 19 ayat 16 sampai 42 tadi menjadi bagian dari peristiwa 24 jam terakhir sebelum akhirnya Yesus disalibkan dan mati. Dimulai dari pasal 18. Setelah perjamuan malam bersama dengan para murid, saya membayangkan para murid saya itu juga merasakan deg-degan. Wah, ini sebentar lagi akan dinyatakan apa yang akan dilakukan Yesus untuk menyatakan kuasanya, memulihkan negeri mereka, memproklamasikan diri menjadi Mesias, raja atas umat Israel. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani,
Tuhan Yesus ditangkap. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, tidak ada perlawanan sama sekali. Mereka bingung, mereka kaget, mereka tidak habis mengerti. Di mana kuasa Yesus? Yang kemarin-kemarin diperlihatkan, yang kemarin-kemarin ditunjukkan dan mereka melihat sendiri, sekarang tidak nampak sama sekali. Mereka sudah mengharapkan inilah detik-detik Yesus mulai memerintahkan para murid dan juga seluruh simpatisannya yang jumlahnya pasti banyak sekali untuk angkat senjata. Tetapi ternyata tidak. Kuasa Yesus yang mereka tunggu-tunggu dan nantikan tidak digunakan untuk menyatakan peperangan. Yesus ditangkap dan Yesus tidak melawan. Akhirnya mereka bubar, kocar-kacir. Mereka melihat bahwa apa yang mereka bayangkan kemenangan di depan mata hilang lenyap dalam sekejap dan berubah menjadi sebuah kekalahan menurut mereka. Hampir sama seperti rombongan tim bulu tangkis Indonesia yang sudah sampai ke tempat bertanding tapi tidak bisa menggunakan kuasanya, kemampuannya, dan harus pulang. Tuhan Yesus saat itu pun di mata para murid ibaratnya seperti itu. Yesus ditangkap tanpa perlawanan. Kuasa yang kemarin-kemarin terlihat luar biasa tidak dikeluarkan sama sekali, tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan sama sekali. Dan di mata mereka ini adalah kekalahan besar. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, benarkah, sungguhkah Yesus kalah? Sebagaimana tema pada saat ini, mungkinkah Allah telah kalah dalam peristiwa ini? Ketika Yesus membiarkan dirinya ditangkap, dibawa oleh pasukan pengawal bait Allah, diperhadapkan kepada imam kepala, menjalani serangkaian persidangan yang tidak adil, sampai akhirnya dibawa ke depan Pilatus, lalu dijatuhi hukuman mati melalui cara disalibkan. Ketika Yesus dibawa ke pengadilan, mungkin mereka masih punya sedikit pengharapan. Wah, mungkin nanti di pengadilan Tuhan Yesus justru berkesempatan melawan para penguasa yang saat itu berkumpul. Bisa jadi kisah tentang Simon Petrus yang mengikuti Yesus dari jarak jauh, dia juga menantikan, nanti jangan-jangan masih ada kejutan ini. Tiba-tiba di ruang pengadilan, di hadapan para penguasa, Yesus membuat gerakan yang luar biasa, sehingga kekalahan yang seolah-olah sudah di depan mata berubah menjadi kemenangan. Kayak di sinetron ya, atau cerita-cerita tentang superhero. Kelihatan kalah tapi ujung-ujungnya menang. Mungkin mereka masih punya pemikiran dan pengharapan seperti itu, tetapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Bahkan yang mereka saksikan Yesus disiksa, dianiaya, dihina, direndahkan, dan akhirnya disalibkan, mati tergantung di kayu salib. Sekali lagi menjadi pertanyaan pada diri para murid saat itu. Apakah memang Tuhan, apakah memang Yesus telah kalah? Dan ini juga menjadi perenungan bagi kita. Apakah memang peristiwa salib ini menunjukkan bahwa Allah telah kalah? Sebagaimana banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka selalu mengolok dan mengatakan, mosok Mesias kalah, mosok Tuhan bisa kalah, bisa mati. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, peristiwa salib bagi banyak orang
mungkin dianggap sebagai sebuah peristiwa yang menyatakan kekalahan Yesus. Peristiwa salib juga dianggap sebagai sebuah kebodohan, kegagalan yang total. Tetapi saat ini mari kita melihat dengan sungguh-sungguh bahwa peristiwa salib, sengsara, dan kematian Yesus bukan sebuah kekalahan, tetapi itu sesungguhnya adalah suatu kemenangan besar. Lah kok bisa? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat rangkaian peristiwa ini, 24 jam terakhir Yesus ini, dari peristiwa di Taman Getsemani. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan Yesus menyatakan, jika boleh cawan ini lewat daripadaku. Apa maksudnya? Tuhan Yesus memakai gambaran cawan atau cangkir mungkin. Itu menjadi simbol akan kesengsaraan, akan hukuman. Karena di daerah atau dalam tradisi saat itu, cawan itu menjadi simbol hukuman mati dengan cara meminum racun yang biasanya ditaruh di cawan. Bahkan saya boleh katakan hukuman mati yang menggunakan cawan, minum racun dalam sebuah cawan, itu sesungguhnya masih jauh lebih kepenak dibandingkan dengan hukuman mati yang diterima dan dirasakan oleh Tuhan Yesus. Hukuman mati dengan minum racun, sekali minum, yang dihukum biasanya langsung posisi tiduran, dan dia sedikit demi sedikit kesadaran akan hilang, lama-lama meninggal. Tetapi yang dilakukan atau yang dialami oleh Tuhan Yesus, kematian yang dialami sungguh-sungguh sangat tragis. Nah, peristiwa di Taman Getsemani ini, dari awal Tuhan Yesus menyatakan, kalau boleh ini lewat sajalah, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Dari awal Tuhan Yesus menyatakan kesanggupannya untuk menerima mandat dari Tuhan, misi dari Tuhan, misi penyelamatan melalui jalan salib. Sejak awal Tuhan Yesus menyatakan kesetiaannya untuk menjalankan misi ini sampai titik terakhir. Dan itulah yang kemudian terjadi dalam rangkaian peristiwa selama 24 jam. Yesus ditangkap, Yesus diperhadapkan kepada imam-imam kepala, kepada Herodes, kepada Pilatus, sampai akhirnya disalibkan dan mati. Kemenangan ini terletak pada kesetiaan Tuhan Yesus menerima misi dari Allah, menanggung penderitaan, menjalani jalan salib, berkorban, mengorbankan dirinya untuk menjadi juru selamat, membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Justru kalau Tuhan Yesus menghindar dari peristiwa salib ini, lari dari peristiwa salib ini, maka sebenarnya itu adalah kegagalan yang sesungguhnya. Karena tidak ada lagi yang namanya juru selamat dunia. Karena tidak ada lagi yang namanya penebusan dosa bagi setiap kita. Justru peristiwa salib dan kematian Yesus bagi kita orang percaya itu adalah keberhasilan yang luar biasa, kemenangan besar. Karena Tuhan Yesus memilih untuk menerima misi mandat dari Allah Bapa, menanggung penderitaan, penganiayaan, disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia. Sampai detik terakhir Tuhan Yesus tidak pernah ada keinginan sedikit pun untuk lari dari itu. Bahkan kita tahu dari kisah yang disaksikan oleh Injil, bahkan Tuhan Yesus tidak mengeluh. Di atas kayu salib pun Tuhan Yesus masih sempat mendoakan orang-orang yang telah menganiaya dia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Karena memang itulah tujuannya, tujuan utamanya, misi utamanya, membawa pengampunan dosa bagi siapapun. Jadi saat ini, dalam ibadat Jumat Agung hari ini, ketika orang lain bertanya, mungkinkah Tuhan telah kalah dalam peristiwa salib? Kita bisa menjawab dengan sepenuh keyakinan kita bahwa Yesus tidak kalah, tetapi justru Yesus sungguh-sungguh menang, menerima mandat dari Tuhan, menjalankan karya penyelamatan melalui jalan salib. Itulah berkat anugerah yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara, sekarang dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita harus berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan penderitaan-penderitaan, berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, yang mana kita harus menanggung itu semua, kita ingat kepada peristiwa salib, bahwa di saat seperti itu, kita bukan kalah. Dalam setiap tantangan, apalagi tantangan karena kita mengikut Yesus, itu bukan kekalahan kita, tetapi itu adalah cara untuk sampai kepada suatu kemenangan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah lari dari kenyataan yang ada di depan kita, tantangan, pergumulan, persoalan, penderitaan, karena kita mengikut Yesus. Dan inilah panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, untuk berani menderita, berani menanggung dan menghadapi persoalan, masalah, demi sebuah perubahan atau kebaikan untuk banyak orang, sebagaimana Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama memasuki saat hening. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyatakan keyakinan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih tetap berdiri. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menaikkan pujian nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2, menjulang nyata atas Bukit Kala. Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban bagi sesama. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.